Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Pada kesempatan kali ini saya membuat video dalam rangka melanjutkan proses kuliah kita terkait dengan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Pada video pertama kita sudah menguraikan tentang pengertian UMKM berdasarkan atau sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia, baik pengertian yang tertuang di dalam undang-undang ataupun peraturan-peraturan lain seperti keputusan menteri, di mana keseluruhan makna UMKM dalam beberapa peraturan itu. Hari itu kita sudah menjelaskan sampai kepada yang kelihatan di layar sekarang adalah merupakan semacam kesimpulan atau resume yang dibuat dalam bentuk matriks yang dapat kita mengingat kembali bahwa kategori usaha mikro, kemudian kecil atau menengah itu bisa dilihat dari aset atau omset. Di mana usaha mikro itu kalau maksimal asetnya adalah 50 juta ataukah omsetnya adalah 300 juta. Kemudian usaha kecil asetnya, kategori sebagai usaha kecil itu ketika asetnya lebih besar dari 50 juta sampai 500 juta ataukah kriteria lainnya adalah omsetnya adalah 300 juta. Begitu pula usaha menengah berdasarkan aturan-aturan yang ada di Indonesia, baik undang-undang ataupun keputusan menteri, itu aset untuk usaha menengah itu lebih besar daripada 500 juta sampai 10 miliar. Kalau bukan asetnya berarti bisa menggunakan kriteria omsetnya adalah lebih besar dari 2,5 sampai 50 miliar. Hari itu kita paham bahwa yang dimaksud dengan omset ini adalah penjualan kotor. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk menjelaskan UMKM dari beberapa negara, sudut pandang beberapa negara, dalam hal ini termasuk Bank Dunia atau World Bank. Ini yang pertama kita menjelaskan UMKM. Berdasarkan UMKM, kemudian setelah itu baru berdasarkan negara-negara, beberapa negara yang kita masukkan dalam pembahasan kita, mereka mendefinisikan UMKM, yaitu European Commission atau Komisi Eropa, kemudian Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Jepang, kemudian Korea Selatan. Nah, kita mencoba memulai dari pengertian atau definisi UMKM berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh World Bank. World Bank dalam hal ini membagi atau mengklasifikasikan UMKM itu ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah medium enterprise. Sama artinya kalau Indonesia adalah usaha menengah. Kemudian yang berikut adalah small enterprise. Kalau di Indonesia kan sama artinya dengan usaha kecil. Kemudian micro enterprise atau dalam bahasa Indonesia ya usaha mikro. Nah, coba kita melihat persyaratan-persyaratannya atau kriteria-kriteria daripada beberapa jenis
tiga di antara tiga jenis ini. Yang pertama, kategori medium enterprise itu ketika usaha yang bisa memperkaryakan atau memperkerjakan maksimal 300 orang. Kemudian pendapatan setahun atau omsetnya itu hingga 15 juta dolar. Kemudian asetnya adalah 15 juta dolar juga. Nah, ini Bank Dunia menetapkan kriteria bagi usaha menengah atau medium enterprise itu karyawannya maksimal 300 orang, pendapatan omset penjualannya 15 juta dolar per tahun, dan asetnya adalah 15 juta. Nah, kemudian yang berikut adalah jenis small enterprise atau usaha kecil dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta dolar, kemudian jumlah asetnya tidak melebihi 3 juta. Nah, itu ketika satu usaha dikategorikan atau dilihat sebagai usaha kecil ketika pertama sekali adalah mempekerjakan kurang dari 30 orang di usaha itu. Kemudian pendapatan per tahun adalah 3 juta dolar dan asetnya 3 juta. Lalu kemudian yang ketiga, daripada kriteria UMKM, World Bank menetapkan kriteria untuk usaha micro enterprise adalah jumlah karyawan atau orang yang dipekerjakan itu kurang dari 10 orang. Kemudian pendapatan setahunnya tidak lebih dari 100 ribu dolar dan jumlah asetnya tidak melebihi 100 ribu dolar. Itu. Jadi kalau waktu kemarin pada video yang lalu kita membahas definisi berdasarkan aturan, di situ tidak tertuang atau tidak termaktub kriteria jumlah tenaga kerja. Tapi kalau misalnya yang ini berdasarkan World Bank ataupun mungkin negara-negara yang nanti kita bahas lagi itu, mereka menjadikan tenaga kerja sebagai salah satu syarat. Nah, di sini malah ditempatkan kepada urutan pertama. Ya, oke, ini materi ini saya pikir sangat gampang untuk dimengerti. Kemudian kita lanjut. Sekarang mendefinisikan usaha menengah, usaha mikro, kecil dan menengah dari beberapa negara. Yang pertama ini definisi UMKM berdasarkan pandangan Komisi Eropa, European Commission, membagi UMKM itu ke dalam 3 jenis. Yang pertama, medium size enterprise, kemudian yang berikut small size enterprise, baru yang ketiga adalah micro size enterprise. Nah, jadi medium itu mungkin artinya sama dengan usaha menengah, kemudian small size itu small itu sama dengan usaha kecil, kemudian micro mungkin sama, ya otomatis sama dengan usaha mikro. Nah, dia menggunakan ukuran. Kapan disebut sebagai medium enterprise, itu size-nya adalah, ukurannya adalah jumlah karyawan kurang dari 250 orang. Kemudian pendapatan per tahun melebihi 50 juta euro. Sebenarnya euro ini sebanding dengan 58,5 juta dolar. Kemudian jumlah aset tidak melebihi 43 juta euro sebanding dengan 50 juta dolar. 50,3 juta dolar Amerika Serikat. Itu kriteria dari European Commission menetapkan suatu usaha sebagai usaha dikategorikan medium enterprise ketika dia memenuhi ukuran ini. Ukuran memperkaryakan 250 orang, pendapatannya itu 50
juta euro atau 58,5 juta dolar, dan asetnya adalah 43 juta euro atau 50,3 juta dolar. Nah, jadi di sini tulisannya itu sebenarnya adalah euro. Kemudian yang berikut, jenis yang kedua daripada level usaha di Eropa itu small size enterprise. Nah, satu usaha dikategorikan sebagai small enterprise ketika size-nya, ukurannya adalah jumlah karyawan kurang dari 50 orang. Kemudian pendapatan setahun tidak melebihi 10 juta euro sebanding dengan 11,7 juta dolar. Kemudian jumlah aset tidak melebihi 13 juta euro sebanding dengan 15,2 juta dolar. Nah, itu jadi persyaratan kedua. Kategori usaha kedua yaitu usaha kecil atau small size enterprise ketika memenuhi syarat itu. 50 karyawan, penjualan 10 juta euro, kemudian asetnya adalah 13 juta euro. Nah, kemudian yang ketiga adalah micro size enterprise. Micro size enterprise atau usaha mikro. Nah, satu usaha dikategorikan sebagai micro enterprise ketika size-nya adalah jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Size ini artinya ukuran. Diukur berdasarkan jumlah karyawan kurang dari 10 orang atau diukur berdasarkan pendapatan setahun tidak melebihi 2 juta euro atau sebanding dengan 2,3 juta dolar. Kemudian micro enterprise itu ukurannya adalah atau size-nya adalah jumlah asetnya tidak melebihi 2 juta euro. Nah, saya kira itu untuk definisi UMKM berdasarkan sudut pandang Commission Eropa atau European Commission. Nah, itu. Jadi ada pertama medium size enterprise dengan persyaratannya, kemudian kategori small size enterprise dengan persyaratannya, kemudian micro size enterprise dengan persyaratannya. Nah, mana bisa disebut sebagai usaha kecil, usaha menengah ataupun usaha mikro. Kemudian yang berikut definisi UMKM dari beberapa negara. Di sini adalah beberapa negara Asia dijadikan sebagai perbandingan antara Indonesia. Yang pertama adalah Singapura. Singapura dalam hal ini mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal. Nah, itu jadi di Singapura, negara tetangga, dia mengkategorikan satu usaha sebagai UMKM ketika UMKM itu dia memegang atau memiliki investasi di bidang saham lokal. Dalam hal ini dalam negara Singapura itu sebanyak 30%, dalam hal ini 30% itu dari aset total perusahaan itu, yang dimiliki oleh usaha itu. Ketika dari usaha itu 30%-nya tertanam pada saham, dalam hal ini saham lokal, saham negara Singapura itu sendiri, maka itu dianggap sebagai UMKM. Nah, di samping itu ada persyaratan lain lagi. Dalam hal ini persyaratan untuk usaha di bidang produksi selain 30% saham lokalnya, kemudian ada persyaratan juga untuk usaha di bidang jasa selain memegang 30% saham dari total nilai perusahaannya. Nah, untuk aset produktif tetap, yaitu aset produktif tetap itu fixed asetnya di bawah 15 dolar Singapura juta, 15 juta dalam 5 juta. Jadi usaha-usaha produktif itu, ya usaha-usaha yang bergerak di bidang produktif itu selain punya saham 15%, itu asetnya itu, aset tetapnya itu harus ada di antara atau sebanyak 15 juta dolar Singapura.
dikurskan ke dolar Amerika itu sebanyak 8,7 juta dolar Amerika USA. Kemudian selain persyaratan untuk aset produk tetap, ada juga persyaratan di Singapura sana bagi usaha kecil menengah khusus di bidang yang bergerak di bidang pelayanan jasa, itu jumlah karyawannya minimal 200 orang. Nah itu jadi secara otomatis kan kalau misalnya usaha-usaha yang bergerak di bidang jasa itu kan mereka tidak punya aset-aset produktif seperti mesin, kemudian pabrik dan seterusnya. Mereka itu adalah jasa, sehingga tidak diperhitungkan aset-aset tetapnya. Yang diperhitungkan adalah karyawan yang digunakan dalam rangka operasional perusahaan usahanya itu yang bergerak di bidang jasa. Itu menurut definisi UMKM dari negara Singapura ini, usaha yang bergerak di bidang jasa itu dikategorikan sebagai UMKM itu kalau mempekerjakan karyawannya 200 orang. Selain dia juga memiliki saham 30% dari saham lokal. Oke, yang berikut definisi UMKM dari negara Malaysia. Malaysia mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh full time work kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari 2,5 juta ringgit Malaysia sebanding dengan 6,6 juta dolar. 6, dolar. Saya ulangi, Malaysia mendefinisikan UMKM itu adalah usaha yang harus memiliki jumlah karyawan yang bekerja tetap penuh. Dalam hal ini bekerja penuh itu tetap, bukan karyawan outsourcing, karyawan kontrak atau karyawan honorer, tetapi karyawan memang gaji full, bekerja full time work itu kurang dari 75 orang. Artinya kalau sudah lebih dari 75 orang karyawan berarti bukan lagi UMKM, itu sudah PT, CV, usaha-usaha besar sudah itu. Ya. Selain dari kalau bukan 75 orang karyawan yang bekerja penuh, berarti atau bisa dilihat usaha UMKM itu dikategorikan UMKM ketika modal pemegang sahamnya kurang dari 2,5 juta ringgit dolar. 2,5 juta ringgit dolar. Kemudian selanjutnya mereka membagikan semua usaha-usaha yang bergerak di sana itu ke dalam dua kategori, yaitu small industry dan medium industry. Nah, jadi saya ulangi, selain persyaratan di atas, apakah persyaratan mempekerjakan kurang dari 70 orang atau kalau punya sahamnya itu 2,5 juta ringgit Malaysia, di antara itu satu. Kemudian setelah itu ada persyaratan-persyaratan yang sebagai kategori small industry SI atau persyaratan sebagai medium industry MI. Nah, sebagai small industry, kalau bahasa Indonesia mungkin industri kecil atau home industry, industri rumahan, itu ketika usaha itu memperkerjakan karyawannya ada di antara 5 sampai 50 orang. Itu persyaratannya itu. Atau jumlah modal saham sampai 500.000 sebanding dengan 132.000 dolar. Nah itu. Kemudian berdasarkan kurs, ya ini kurs ini adalah sudah lama. Ya, jadi untuk membuat konversi kurs ini mungkin tidak update lagi. Lalu kemudian yang berikut,
Selain small industry dengan persyaratan karyawan ada di antara 5 sampai 50 orang atau jumlah modal sahamnya adalah 500.000 ringgit dolar di Malaysia. Maka yang berikut adalah medium industry MI. Medium industry atau MI atau usaha menengah, usaha besar, yaitu usaha yang ketika memperkaryakan antara 50 sampai 75 orang sebagai karyawan. Kemudian jumlah modal sahamnya antara 500.000 sampai 2,5 juta ringgit Malaysia. Saya ulangi, Malaysia menetapkan jenis usaha di sana itu dari sisi UMKM-nya itu ada 2 kategori, yaitu small industry. Small industry itu ketika dia memperkaryakan hanya maksimal 50 orang, minimal 5 orang, maksimal 50 orang, atau persyaratan lain yaitu punya saham sebesar 500.000 rupiah, 500.000 ringgit Malaysia. Kemudian UMKM yang lain lagi adalah dengan sebutan atau dengan nama medium industry atau MI, itu ketika usaha yang digerakkan itu jumlah karyawannya antara 50 sampai 75 orang. Jumlah modal saham antara 500.000 sampai 2,5 juta. Oke, itu dari Malaysia. Kemudian kita coba melihat lagi perbandingan definisi UMKM di negara Jepang. Definisi UMKM di Jepang sebagai berikut: mining and manufacturing, kemudian wholesale, kemudian retail, kemudian service. Itu jadi Jepang ini lebih membagi jenis usaha itu dari sisi aktivitas perdagangannya. Selain untuk wholesaler dan retail serta service, kemudian ada yang khusus mining and manufacturing, yaitu pengolahan dan manufacturing. Nah, Jepang mengkategorikan satu usaha sebagai usaha kecil menengah dari sisi manufaktur atau produksi itu dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal sahamnya sampai sejumlah 300 juta yen atau sebanding dengan 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Itu jadi khusus untuk usaha-usaha yang bergerak di bidang produksi, manufaktur, itu kategori sebagai usaha kecil itu ketika dia memperkaryakan maksimal 300 orang karyawan. Kalau bukan itu, berarti persyaratan lainnya adalah jumlah modal saham sampai dengan 300 juta yen Jepang. Kemudian jenis usaha klasifikasi usaha lain, UMKM yang lain adalah wholesale dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah 100 juta yen atau sebanding dengan 840.000 dolar Amerika Serikat. Nah, di sini kriteria yang ini untuk usaha-usaha yang bergerak di bidang perdagangan tapi statusnya adalah sebagai pedagang besar, agen-agen distributor wholesale, itu menurut Jepang itu dianggap sebagai usaha kecil menengah, usaha mikro kecil UMKM. Nah, dengan kriterianya adalah dia memperkaryakan karyawan maksimal 100 orang ataukah wholesale atau kita sebut dengan istilah pedagang-pedagang besar itu jumlah modal sahamnya itu sejumlah 100 juta yen. Nah, itu jadi bagi Jepang satu usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan perdagangan itu sebagai pedagang besar, kalau kita di sini menyebut dengan agen atau distributor, itu ketika dia memperkaryakan atau punya karyawan itu paling banyak 100 orang. Kalau bukan karyawan 100 orang ataukah
menggunakan persyaratan sahamnya. Orang yang punya usaha perdagangan itu sahamnya adalah sampai sejumlah 100 juta yen. Nah, sebanding dengan atau dikurskan dari rupiah 840.000 dolar. Kemudian jenis usaha yang berikut, bukan jenis usaha tapi kategori UMKM yang berikut adalah retail dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah 50 juta. Nah, itu jadi retail. Wholesaler adalah pedagang besar, sementara retailer adalah yang bergerak di bidang perdagangan juga tetapi lebih kepada pengecer. Dia membeli dari pedagang besar kemudian membuka usaha-usaha pengeceran, menjual langsung kepada konsumen. Kalau di Indonesia kita kenal dengan istilah misalnya toko, kios, kemudian outlet-outlet yang langsung melayani masyarakat, itu dianggap sebagai satu kelompok usaha UMKM yang di Jepang disebut dengan retail. Nah, ketika orang yang bergerak di bidang retail atau pengecer itu di bidang perdagangan dikatakan sebagai retail ketika kriterianya adalah dia memperkaryakan atau mempekerjakan karyawannya adalah 54 orang. Kalau bukan 54 orang yang menjadi ukurannya, atau dari sini ada kata atau berarti selain kalau 54 orang, kalau tidak berarti modal saham sampai sejumlah 50 juta yen. Nah, itu jadi retail itu yang bergerak di bidang menjual barang secara langsung kepada para konsumen itu dikategorikan sebagai UMKM ketika modal saham yang dia pegang itu adalah 50 juta yen sebanding dengan 420.000 US dollar. Kemudian yang berikut atau yang terakhir dari definisi UMKM berdasarkan pandangan Jepang ini adalah kelompok servis. Ya, servis dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah 50 juta yen sebanding 420 dolar. Itu jadi selain yang bergerak tadi usaha yang kelompok mining and manufacture atau kelompok yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa secara fabrikasi, kemudian kelompok pedagang besar atau distributor atau agen, kemudian kelompok pengecer, begitu pula ada kelompok usaha UMKM yang disebut dengan service, kelompok service atau para yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam hal ini kayak restoran, kemudian hotel, kemudian biro perjalanan atau traveling, kemudian ya macam-macam yang sifatnya adalah bukan menjual barang tetapi hanya pelayanan jasa saja. Itu di Jepang dikategorikan sebagai usaha service. Usaha servis. Nah, kita ini mengenal dengan istilah UMKM di Jepang, mengenal selain mining and manufacture, wholesale, retail, ada juga kata servis. Dengan ukurannya tadi itu, pertama dia bergerak di bidang pelayanan jasa, kemudian maksimal karyawannya adalah 100 orang, atau jumlah sahamnya itu sampai dengan 50 juta yen. Setara 420.000 dolar Amerika Serikat. Oke. Yang berikut adalah Korea Selatan. Korea Selatan mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlah karyawannya di bawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari 60 juta dolar. Nah, ini sederhana saja. Kalau Korea Selatan mendefinisikan UKM, usaha kecil menengah, itu usaha yang karyawannya itu di bawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari 60 juta dolar. Nah, kapan usaha-usaha yang dikelola oleh orang-orang pribadi atau keluarga, ketika karyawan yang mereka gunakan itu di bawah 300 orang, kemudian asetnya itu 60 juta dolar, asetnya itu berarti seluruhnya itu aset tetap ataupun aset lancarnya. Nah, itu
semuanya masuk kategori UMKM. Oke. Itu adalah Korea Selatan. Ini adalah definisi UMKM berdasarkan negara Korea Selatan adalah pembahasan terakhir terkait dengan pengertian atau definisi UMKM yang kita bahas. Jadi saya mereview ulang pembahasan UMKM ini berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, dari aturan undang-undang, ada dua macam undang-undang, kemudian aturan Menteri Keuangan, lalu kemudian menyusul definisi UMKM berdasarkan sudut pandang Bank Dunia, kemudian Komisi Eropa, kemudian Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Jepang, dan terakhir adalah Korea Selatan. Itu artinya sudah kita pahami apa yang dimaksud dengan UMKM. Nah, nanti insya Allah video berikutnya seperti yang tertera di sini ada ruang lingkup materi kita, itu kita sudah bahas definisi UMKM. Nanti ada video berikutnya kita bahas dengan karakteristik UMKM, kemudian permasalahan UMKM dan seterusnya. Nah, ini karakteristik UMKM ini tidak penting ini, tapi pembahasannya ada pada video tersendiri. Kemudian permasalahan UMKM nanti saya upayakan supaya karakteristik UMKM ini hanya satu video. Nah, coba kita melihat materinya apakah bisa untuk memenuhi cukup satu video ataukah karakteristik UMKM halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, cukup banyak juga 8, berarti kemungkinan ini bisa 2 video. Oke. Saya mengakhiri kuliah kali ini, mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa mengikutinya dengan baik untuk menambah pemahaman terkait dengan UMKM di awal-awal ini. Lalu nanti disusul lagi video berikut. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.